Assalamualaikum Sobat Football United. David Ornstein dari The Athletic di sebuah podcast tanya jawab ya, ataupun ya dalam situasi tanya jawab, ini memberikan pendapat-pendapatnya tentang Michael Carrick dan juga posisi manajer Manchester United untuk musim depan. Lalu juga tentang potensi target buruan utama Manchester United untuk lini tengah. Langsung aja gue akan gue translate ya, gue artikan dulu dan nanti juga akan dikomentari. Jadi apa yang dikatakan oleh David Ornstein ini, sebentar gue lihat dia ya, dari Q&A di The Athletic. David Ornstein, target Manchester United ketika Michael Carrick menggantikan Ruben Amorim adalah lolos ke Liga Champions musim depan. Carrick sampai dengan sejauh ini, gue tambahkan ya, berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan itu, dan jika dia berhasil itu akan menjadi pencapaian besar baginya. Hasil sejauh ini dan popularitasnya di dalam dan di luar klub menempatkannya pada posisi yang sangat kuat, meskipun Senin lalu memberikan gambaran situasi yang lain ya, yang nyata yang lain, artinya Manchester United kalah menghadapi Leeds United. Jika mereka mengamankan kualifikasi Liga Champions, Manchester United diperkirakan akan menyelesaikan daftar kandidat termasuk Michael Carrick. Jadi kalau Manchester United seawal mungkin bisa mendapatkan tiket Liga Champions, maka mereka akan bergerak untuk memutuskan siapa yang akan menjadi manajer permanen dari Manchester United musim depan. Banyak yang merasa United tidak mungkin mengabaikannya jika ia memberikan hasil yang memuaskan, artinya mengabaikan Michael Carrick ya. Tetapi masih ada pertanyaan tentang seberapa siapnya ia untuk pekerjaan yang permanen dengan pengalaman terbatas. Lalu ada hal yang harus membuat seimbang antara sepak bola domestik dan Eropa, serta berkontribusi pada bursa transfer musim panas. Ya, ini juga hal yang sering diperdebatkan, didiskusikan. Apakah memang Manchester United butuh nama besar atau tidak? Butuh nama dengan pengalaman yang tebal atau tidak ya? Pengalaman terutama di Premier League dan juga di Eropa. Ini menarik sih menurut gue ya. Masing-masing punya pendapat. Cuman menurut gue begini. Kalau ada pendapat yang mengatakan, misalnya ya sudah Michael Carrick dulu saja. Toh Michael Carrick sedang bagus saat ini, sedang positif, bisa membawa Manchester United pada situasi kemenangan, katakanlah seperti itu ya. Situasi positif, bukan kemenangan, situasi positif. Ya sudah, beri saja dia kesempatan sampai situasi berbalik. Ngerti maksudnya berbalik ya, artinya Manchester United mengalami masa sulit, mengalami kekalahan dan lain-lain. Maka ketika itu yang terjadi, ganti Michael Carrick dengan nama yang bisa mengangkat Manchester United ke periode yang positif lagi. Dan kalau mungkin gue panjangkan, nama yang akan menggantikan Michael Carrick juga nanti akan selesai ketika masuk ke periode negatif. Gue tidak sepakat dengan ide ini. Ini ide yang terlampau instan menurut gue. Ide yang menunjukkan kedahagaan yang sangat besar akan prestasi jangka pendek yang menurut gue tidak sesuai dengan karakter Manchester United, tidak sesuai dengan kultur dan juga histori dari Manchester United. Karena seingat gue, tidak hanya sedikit sekali klub yang bisa sukses dengan model seperti itu. Artinya dengan jangka pendek gitu ya. Oke, pelatih ini sedang positif, biarkan saja, begitu dia negatif sedikit dia ganti. Nanti bergantinya juga seperti itu, ganti lagi. Tidak banyak klub yang bisa sukses dengan gaya seperti itu. Dan secara spesifik, sepengetahuan gua, ini bukan stylenya Manchester United. Gaya Manchester United tidak seperti ini. Setahu gua ya, dari bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Ada sesuatu yang dibangun, ada sesuatu yang namanya proses, ada sesuatu yang namanya naik turun. Yang disitulah kuncinya, ketika turun, justru apa yang mereka bisa lakukan untuk mensupport squad secara keseluruhan. Bukan hanya tentang mensupport manajer, tapi juga
secara keseluruhannya skuad seperti apa harusnya. Selama ini paling tidak selama berapa? 15-16 tahun belakangan ini terlalu banyak ketidaksabaran. Cara instan seperti itu tadi yang gue katakan, dan hasilnya tidak berhasil di Manchester United. Lalu kalau itu harus diulangi lagi dengan style yang seperti gue katakan tadi ya, misalnya nih, oke, kasih saja Carrick nih lagi positif. Nanti kalau Carrick turun, ganti dengan mungkin Manchester United bisa mendapatkan kesuksesan, tapi kesuksesan itu bukan sesuatu yang misalnya trofi besar, lalu apalagi sampai dalam periode yang panjang ya. Gue sangat-sangat meragukan karena catatan sejarah, catatan kultur, karakter klub Manchester United bukan seperti itu stylenya, bukan seperti itu gayanya. Itu menurut gue secara ringan amatiran. Oke, gue lanjutkan lagi nih. Pilihan utama seperti Tuchel, Enrique, dan Ancelotti sebagian besar tidak tersedia. Tuchel telah menandatangani kontrak baru dengan tim nasional Inggris, Ancelotti akan berada di Piala Dunia, dan Enrique diperkirakan akan menandatangani kontrak di PSG. Klub tidak melihat kemungkinan memilih Iraola, Glasner, atau Silva ya di atas Carrick, kecuali jika mereka gagal ke Liga Champions. United telah menyelesaikan semua persiapan dan tidak terburu-buru. Saat ini Carrick berada di posisi terdepan, tetapi belum ada keputusan yang diambil. Menurut gue nanti akan beriring dengan kepastian Manchester United mendapatkan tiket Liga Champions. Semakin cepat tiket itu diamankan, semakin cepat pula keputusan akan dibuat. Menurut gue terkait dengan nama permanen manajer Manchester United musim depan ya. Dan ya seperti yang dikatakan oleh David Ornstein, memang saat ini Michael Carrick sangat wajar berada di deretan terdepan favorit untuk menjadi manajer permanen Manchester United selanjutnya. Oke, bergerak ke informasi pemain lini tengah ya. Elliot Anderson adalah target utama Manchester United. Ini yang dikatakan oleh David Ornstein. Tetapi Manchester City juga masuk dalam pertimbangan, mengingat Silva akan pergi dan masa depan Rodri tidak pasti. Forest ingin memecahkan rekor transfer Liga Premier untuk seorang gelandang, dan jika mereka tetap berpegang pada rencana itu, akankah kedua klub tersebut bersedia membayarnya? Dia sudah mendapatkan gaji lebih dari 100.000 pounds per pekan. Jadi klub perlu menawarkan gaji yang sangat tinggi. Klub-klub yang menghubungi Forest, mereka hanya fokus pada akhir musim mereka. Belum ada negosiasi serius untuk saat ini. Artinya Nottingham Forest belum tertarik untuk bernegosiasi terkait dengan pemainnya. Nottingham Forest masih fokus betul bagaimana mereka bisa selamat ini dari ancaman degradasi. Oke, Elliot Anderson dikabarkan ya dalam situasi yang sangat baik, tidak ada desakan untuk pindah. Dia juga harus memikirkan Piala Dunia. Kita tahu tentang bagaimana reputasi positif yang sangat luas ya terhadap Elliot Anderson. Di nama lain ada juga pemain yang memiliki reputasi yang juga tidak kalah baiknya, yaitu adalah Adam Wharton. Tetapi Crystal Palace akan menuntut harga yang sangat tinggi untuknya. Sandro Tonali juga banyak diminati, begitupun juga Baleba. Ada kandidat serius lainnya yang kurang mendapat perhatian media, Alex Scott dan juga lain-lain ya. Tetapi tidak boleh diabaikan. Nah dari sini kalau yang gue tangkap ya apa yang dikatakan oleh David Ornstein bahwa ada kandidat lain yang nampaknya juga dipersiapkan Manchester United di belakang layar nih. Mereka mempersiapkan betul berbagai skenario kemungkinan yang akan mempersulit mereka. Misalnya, ternyata harga dari Elliot Anderson ini sangat tinggi sekali. Nottingham Forest ingin harga yang sangat-sangat tinggi. Lalu Elliot Anderson juga menuntut gaji yang sangat tinggi, di mana tidak bisa sembarangan dipenuhi. Ada banyak hal yang bisa berpengaruh ya terkait dengan hal tersebut. Misalnya situasi dressing room. Ini bisa jadi juga kalau tidak dikelola dengan baik, ini bisa menjadi ancaman ya di dressing room. Nilai gaji yang terlalu berlebihan, kurang lebih seperti itu. Dan Adam Wharton serta Tonali dan Baleba, menurut gua nama-nama ini masuk ke deretan kategori utama kandidat gelandang Manchester United selanjutnya. Namun demikian ternyata Manchester United juga mempersiapkan alternatif lainnya nih. Dan ini yang gue sukai sebenarnya, karena apapun keadaannya Manchester United harus mendatangkan gelandang
baru untuk musim panas nanti. Dan gelandang itu tidak bisa dilihat bahwa semisal Manchester United gagal mendatangkan Baleba, Adam Wharton, Tonali ataupun Anderson, datangkan pemain yang bisa didatangkan dulu, nanti dicoba lagi untuk merekrut pemain-pemain premium mungkin di periode selanjutnya di bursa transfer. Menurut gue tidak bisa seperti itu mindsetnya. Menurut gue ya memang harus dianalisa nama-nama yang pas, nama-nama yang memang cocok, nama-nama yang bisa mengangkat lini tengah Manchester United dari sisi kualitas, sehingga tidak perlu lagi berkonsentrasi di lini tengah lagi untuk bursa transfer selanjutnya. Karena ada banyak posisi di luar lini tengah yang memang Manchester United harus perkuat juga nih. Dan itu kalau tidak dilakukan, ya akan memperlambat proses Manchester United untuk membentuk sebuah skuad yang lebih hebat lagi. Menurut gue seperti itu. Jadi ini juga merupakan tantangan bagi staff manajemen Manchester United untuk di musim panas nanti. Kurang lebih seperti itu ya informasi dari David Ornstein. Menurut gue ini situasi yang sangat menarik. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Kabar-kabar tadi seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.